yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back, I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Naila dengan NPM 240810800101. Jadi di sini saya akan mempresentasikan UAS Ransur yang berjudul Pengaruh Lingkungan Belajar dan Manajemen Waktu terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa. Jadi yang pertama di sini ada latar belakang. Jadi konsentrasi belajar itu merupakan faktor penting dalam keberhasilan akademik mahasiswa. Nah, lingkungan belajar yang kondusif dan manajemen waktu yang baik diduga dapat meningkatkan konsentrasi belajar tersebut. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kedua faktor terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Yang pertama itu ada responden sebanyak 47 mahasiswa aktif. Selanjutnya ada instrumen penelitian itu menggunakan kuesioner online. Lalu ada skala pengukuran, di mana menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5. Dari hasil sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang diteliti itu meliputi lingkungan belajar sebagai X1, manajemen waktu sebagai X2, dan konsentrasi belajar sebagai Y. Selanjutnya ada analisis data menggunakan SPSS dan juga R. Selanjutnya di sini ada profil responden. Yang pertama ada jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan sebanyak 72,3%, sedangkan laki-laki lebih rendah di 27,7%. Selanjutnya ada jurusan, mayoritas responden itu berasal dari jurusan statistika sebanyak 19 orang, diikuti dengan teknik industri ada 6 orang, TGSD 4 orang, dan teknik sipil di 3 orang. Selanjutnya ada angkatan, sebagian besar responden itu berasal dari angkatan 2024 menunjukkan dominasi angkatan tersebut menjadi yang paling tinggi dari penelitian ini. Selanjutnya ada instansi, mayoritas responden itu berasal dari Universitas Yahkuala, diikuti dengan Universitas Malikul Saleh di 6 orang dan lain-lain. Selanjutnya ada di uji validitas. Untuk variabel pertama yaitu lingkungan belajar, terdapat 8 dari 8 pertanyaan yang valid. Selanjutnya ada di manajemen waktu juga terdapat 8 dari 8 pertanyaan valid. Lalu variabel Y-nya itu ada konsentrasi belajar 8 dari 8 pertanyaan valid. Dengan demikian, seluruh item pertanyaan pada variabel lingkungan belajar, manajemen waktu, dan konsentrasi belajar dinyatakan valid. Artinya seluruh item itu memenuhi kriteria pengujian validitas. Selanjutnya di sini ada uji reliabilitas. Yang pertama untuk X1 ada lingkungan belajar di 0,9 yang artinya reliabilitas sangat tinggi. Selanjutnya ada di manajemen waktu di 0,86 reliabilitas tinggi. Lalu untuk Y konsentrasi belajar ada di 0,84 reliabilitas tinggi. Maknanya dengan nilai Cronpach alpha masing-masing variabel itu ada di 0,90, 0,86, dan 0,84. Seluruh instrumen penelitian itu dinyatakan reliable dan konsisten. Jadi dapat dilakukan penelitian selanjutnya. Selanjutnya analisis deskriptif. Di sini ada variabel lingkungan belajar. Di sini terdapat 3 indikator tertinggi di lingkungan belajar. Yang pertama di situ ada dukungan lingkungan sosial memperoleh rata-rata tertinggi 4,26. Selanjutnya ada kebersihan dan kerapian tempat belajar memiliki rata-rata sebesar 4,17. Selanjutnya di pencahayaan ruang belajar memperoleh rata-rata sebesar 4,13. Jadi responden menilai bahwa dukungan sosial dan kondisi fisik lingkungan belajar yang nyaman merupakan faktor penting dalam menciptakan suasana belajar yang mendukung. Dapat dilihat dari nilai rata-ratanya itu di atas 4. Selanjutnya ada variabel manajemen waktu. Yang pertama itu ada menyelesaikan tugas sesuai target memperoleh rata-rata tertinggi di 4,11. Selanjutnya menetapkan prioritas belajar memiliki rata-rata sebesar 3,85. Lalu yang terakhir ada evaluasi penggunaan waktu memperoleh rata-rata sebesar 3,81. Responden menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan tugas tepat waktu dan menentukan prioritas kegiatan akademik. Lalu di sini ada konsentrasi belajar sebagai variabel Y. 3 indikator tertinggi dari konsentrasi belajar. Yang pertama ada meningkatkan fokus dan memperoleh informasi.
rata-rata tertinggi di 3,85, lalu memahami materi pembelajaran memiliki rata-rata sebesar 3,81, tingkat konsentrasi belajar secara keseluruhan memperoleh rata-rata sebesar 3,70, yang artinya responden cenderung memiliki kemampuan fokus yang baik sehingga membantu dalam memahami materi selama proses pembelajaran. Lalu di sini ada analisis inferensia, ada analisis korelasi antar variabel. Jadi terdapat hubungan positif antara lingkungan belajar dan manajemen waktu dengan koefisien korelasi sebesar 0,587 yang menunjukkan hubungannya sedang. Lalu ada hubungan antara lingkungan belajar dan konsentrasi belajar sebesar 0,382 yang menunjukkan hubungan positif namun relatif rendah. Lalu ada hubungan antara manajemen waktu dan konsentrasi belajar sebesar 0,694 yang menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat. Dengan demikian, manajemen waktu memiliki hubungan yang lebih kuat dengan konsentrasi belajar dibandingkan dengan lingkungan belajar. Lalu ada model regresi, di mana berdasarkan hasil regresi linear di atas, lingkungan belajar memiliki koefisien regresi itu sebesar minus 0,0456 yang menunjukkan bahwa peningkatan lingkungan belajar cenderung diikuti oleh penurunan konsentrasi belajar sebesar 0,0456 satuan, dengan asumsi variabel lain itu tetap. Sementara itu, manajemen waktu memiliki koefisien regresi sebesar 0,7049 yang menunjukkan bahwa peningkatan manajemen waktu akan meningkatkan konsentrasi belajar sebesar 0,7049 satuan. Hasil ini mengidentifikasi bahwa manajemen waktu itu memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan lingkungan belajar. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi di sini berdasarkan hasil penelitian, lingkungan belajar dan manajemen waktu memiliki hubungan positif dengan konsentrasi belajar mahasiswa. Lingkungan belajar menunjukkan hubungan yang cukup kuat dengan nilai sebesar 0,382, sedangkan manajemen waktu memiliki hubungan yang lebih kuat lagi dengan nilai korelasi sebesar 0,684. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa manajemen waktu itu berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar mahasiswa, di mana p-value itu lebih kecil dari 0,001, yang mengidentifikasi bahwa semakin baik kemampuan mahasiswa dalam mengelola waktu, maka semakin tinggi pula tingkat konsentrasi belajarnya. Sementara itu, lingkungan belajar tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap model regresi. Secara simultan, lingkungan belajar dan manajemen waktu mampu menjelaskan 46,3% variasi konsentrasi belajar mahasiswa, dapat dilihat dari R square, sedangkan 51,7% sisanya itu oleh faktor-faktor lain di luar model. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.